Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri Hasna Yunita dan ada anggota saya Junior Asmarawati RN, Fris Raymond Ricardo Hia, Mohberi Asyidki, dan Riko Basuki Nuari. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi SIG di Indonesia untuk perjalanan wisata Kota Semarang. Next. Di sini ada tentang konsep SIG pada bidang pariwisata. Next. Di sini akan dijelaskan tentang hubungan SIG dengan pariwisata. SIG dan pariwisata saling berhubungan satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain. Sebab teknologi sistem informasi geografis dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah atau wetlands yang membutuhkan perlindungan dari polusi, perencanaan rute misalnya dalam bidang pariwisata. Next. Di sini ada tujuan dan manfaat SIG dalam bidang pariwisata. Tujuan SIG di bidang pariwisata adalah sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Untuk manfaat SIG di bidang pariwisata adalah pertama, untuk inventaris daerah wisata, yang kedua, analisis daerah unggulan untuk pariwisata. Next. Di sini ada subsistem SIG yang terdiri dari data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Di sini untuk penerapan SIG dalam bidang pariwisata yaitu pengumpulan data daerah pariwisata dan analisis daerah unggulan untuk daerah pariwisata. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ada proses pemetaan SIG dalam bidang pariwisata. Ada 3 kurang lebih di sini. Pertama, pengumpulan data. Tentu data yang dikumpulkan adalah data daerah wisata atau lokasi wisata, jalan, sungai, dan lain-lain. Nah, yang kedua, penyajian data. Penyajian data di sini bisa dalam bentuk peta pariwisata sendiri, yaitu berupa peta wisata atau peta pariwisata. Yang ketiga, penggunaan peta. Nah, dalam menggunakan peta wisata atau peta pariwisata bisa dilihat menggunakan Google Chrome, Google Maps, atau dalam browser lainnya. Next. Ya, selanjutnya masuk ke dalam terapan konsep SIG. Ada 2 terapan konsep SIG di sini, ada secara umum dan secara khusus. Nah, untuk secara umum, sistem informasi geografis di bidang pariwisata memberikan fasilitas yang sangat lengkap dalam perjalanan para turis, khususnya keterangan tempat, jarak tujuan, menentukan titik awal dan akhir dari perjalanan. Next. Ya, selanjutnya secara khusus, terapan SIG juga bisa menyediakan deskripsi secara lengkap tentang tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Yang kedua, menampilkan informasi detail, arah perjalanan, telepon, dan alamat, serta juga lokasi pariwisata untuk kategori objek wisata di Kota Semarang. Nah, ini lengkap dengan navigasi perjalanan menuju ke tempat tujuan juga. Nah, selanjutnya, melakukan pengukuran jarak untuk melihat informasi detail mengenai sarana pariwisata yang ada di Kota Semarang, yang dekat dengan lokasi asal maupun tujuan, serta pelayanan sarana pariwisata yang dimaksud seperti hotel, restoran, bank, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, terakhir tools yang digunakan untuk penyedia informasi SIG merupakan alat bantu yang tepat untuk menangani masalah ini, khususnya pariwisata tadi ya. SIG memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi dan menampilkan dalam bentuk peta. Tools dan teknologi yang digunakan untuk mengolah data spasial dalam hal ini adalah Mapinfo dan ArcView, karena sangat handal untuk keperluan pemetaan dan analisa lainnya. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada capture. Boleh, Mas Riko? Ya, di sini ada capture aplikasi SIG. Ini hasil dari implementasi untuk proses pencarian lokasi. Bisa dilihat dari gambarnya, di mana dalam proses input ini, user juga dimungkinkan untuk mencari lokasi suatu tempat berdasarkan objek pertama, atau suku kata pertama dari nama tempat atau jalan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan user yang belum mengetahui dengan jelas nama tempat atau nama jalan dengan pasti. Setelah kata kunci dimasukkan, maka user menekan tombol locate untuk melihat lokasi tempat atau jalan tersebut pada peta. Next.
Nah, di sini ada hasil implementasi untuk informasi mengenai hasil pencarian yang ditemukan. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Setelah pencarian lokasi ditemukan, maka user dimungkinkan untuk melihat informasi mengenai tempat tersebut dengan melakukan klik pada salah satu item yang ingin diketahui informasinya sebanyak 2 kali. Sistem akan menampilkan sebuah form yang berisi informasi mengenai tempat tersebut, yaitu nama tempat, alamat, nomor telepon, dan keterangan mengenai tempat tersebut. Next. Nah, di sini ada lagi hasil implementasi untuk informasi sarana pariwisata untuk kategori objek wisatanya. User mendapatkan informasi tersebut ketika sistem juga akan menandai semua lokasi objek wisata yang ada pada peta dengan menggunakan simbol segitiga berwarna kuning untuk membedakan lokasinya dengan lokasi tempat yang lain yang juga berada dalam peta tersebut. Next. Ini adalah merupakan hasil capture aplikasi SIG yang lain, di mana hasil implementasi untuk informasi hasil pencarian sarana terdekat. Kalau melihat dari gambar di samping, user dapat melihat sarana apa yang letaknya dekat dengan hasil pencarian tersebut dengan memilih terlebih dahulu sarana apa yang ingin dilihatnya, misalnya hotel atau restoran dan sebagainya. Setelah memilih kategori sarana, user tinggal menekan tombol Find Nearest Place untuk mengaktifkan fungsi pencarian dan mengklik salah satu tempat pada peta sebagai titik acuannya. Hasil implementasi untuk yang pengukuran jarak, kalau kita lihat juga dari gambar di samping, user dapat mengukur sendiri jarak antara satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan fungsi measure distance. Pada fungsi ini, user harus menekan tombol measure distance terlebih dahulu untuk mengaktifkan fungsi ini. Setelah tombol ini aktif, maka kursor akan berubah menjadi tanda plus agar user dapat menggambar garis di antara lokasi yang akan dicari jaraknya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi sistem ini, maka dapat disimpulkan bahwa SIG dapat digunakan untuk mendukung perjalanan wisata di Kota Semarang, di mana SIG dapat memberikan informasi langsung kepada user mengenai lokasi dari sarana pariwisata dan fasilitas pendukung yang ada. Perancangan dan implementasi dari SIG menghasilkan beberapa fungsi yang dapat digunakan oleh user, yaitu untuk mencari lokasi jalan atau suatu tempat, fungsi untuk melihat informasi detail dari hasil pencarian tersebut, fungsi untuk melihat lokasi tempat terdekat, fungsi untuk mengukur jarak, dan fungsi untuk melihat informasi detail mengenai sarana pariwisata yang ada di Kota Semarang. Ini adalah daftar pustaka yang kami menjadi acuan ketika membuat tugas ini, dan demikian presentasi dari kelompok 7 atas perhatiannya dan Ibu, terima kasih.